Halo Sobat Kampus Nesia, ketemu lagi di channel YouTube Kampus Nesia. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ini hari Minggu, 18 Juni 2023, dan kali ini kita akan ngomongin film anim cukup lawas ya, dari Gundam Universe ya. Jadi judulnya itu nanti ada tiga ya. Jadi ceritanya mungkin 3 hari belakangan ya, channel YouTube Gundam Info, Gundam official ya, jadi resmi yang biasanya nayangin Gundam The Witch from Mercury yang masih ongoing, dan hari ini nanti jam 4 itu masuk ke episode 20 kalau nggak salah ya. Suleta dengan Arialnya ya, Gundam Arialnya. Mereka itu kan merilis ini ya, series Gundam yang lawas-lawas ya, mulai dari Gundam Seed, kemudian Gundam Exia, 000 Celestial Being, kemudian Gundam Orphan Blood, kemudian Gundam Bullet, kemudian Gundam apa itu, SD Gundam yang kecil-kecil itu ya. Nah, baru-baru ini mereka itu merilis film versi the movie-nya Gundam yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di tanggal 18 Juni 2023 ini itu nanti sore jam 6 itu bakal dirilis nanti film yang ketiga, tapi yang 1 2 itu udah dari kemarin-kemarin. Nah, ini nanti yang akan kita obrolin teman-teman. Nah, di depan saya ini koleksi saya ada Gundam RX78NT1 ya. Jadi ini Gundam yang kedua apa yang pertama ya, tapi di awal-awal kemunculan Gundam lah gitu. Ini second, saya beli di Tokopedia dari Unicorn Toys Semarang. Kalau nggak salah waktu itu 140 apa 120 gitu. Ya karena saya nggak pinter ngerakit kalau beli baru ya. Jadi belinya yang udah dirakit, dan ini second ya. Makanya ini tanduknya ada yang patah, dan ya namanya juga second ya. Tapi nggak apa-apa ya. Masih masih bagus kualitasnya gitu. Saya jadi penasaran ya sama apa dunia Gundam ini, selain akhirnya alhamdulillah udah gede mampu beli Gundamnya jadi buat mainan, tapi juga ngikutin beberapa seriesnya. Jadi saya bener-bener tertarik itu habis nonton, waktu itu awal mulanya itu dari podcastnya UU sama Bang Raditya Dika yang ngobrolin tentang Gundam Orphan Blood sebenarnya. Jadi saking canggihnya peralatan itu, seperti laser dan blaster itu udah nggak mempan, Gundam itu kembali ke pertarungan hand to hand pakai senjata gitu. Dan setelah itu saya nonton yang X ya, yang 000 Celestial Being, dan ya makin penasaran gitu dengan dunia Gundam. Kemudian baca-baca literasi, kemudian nyobain yang Gundam Seed, tapi belum menemukan karena ini termasuk lawas ya, jadi memang penggarapan animenya kan agak beda gitu. Jadi belum ada yang saya rampungkan Gundam Seed, tapi saya ngikutin Gundam yang uh, The Witch from Mercury ya, yang Soleta itu, yang Arial itu. Nah, ini satu langkah lebih lebih canggih lagi karena kalau di Exia Celestial Being itu kan pakai partikel-partikel apa gitulah ya, partikel apa. Dan ini di Scarlet form, sorry, The Witch from Mercury itu dia udah pakai AI ya. Jadi bukan hanya itu, tapi bisa ditanamkan kecerdasan dari manusia. Nah, gitu. Jadi manusia kecerdasannya dipindah ke robot. Jadi ini kayak teorinya film apa ya yang waktu itu ya, kayak kalau Robocop itu kan masih ada
masih ada bagian manusianya. Jadi ini benar-benar kesadarannya. Film ini kalau nggak salah ya, Johnny Depp itu apa ya, Converger, Diverger, apa Divergent atau saya lupa, nanti kita cari itu. Nah teman-teman, kita kembali ngomongin tentang Gundam movie. Ada 3 seri yang tadi saya bilang, dan ini bagi yang pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi dan apa penyebab penyebab konflik di dunia Gundam, ini sangat disarankan untuk nonton film ini ya, karena ini bagian dari rangkuman seriesnya yang pertama gitu. Dan disebut versi movie-nya ini adalah ya sebenarnya gabungan atau rangkuman lah dari seriesnya yang ada gitu. Nah filmnya itu yang pertama judulnya itu Mobile Suit Gundam, kemudian yang kedua itu Mobile Suit Gundam Soldier of Sorrow. Ini dirilis tahun 1981 di Jepang, di bioskop ya, karena movie gitu ya. Ini saya belum lahir ya, saya lahir akhir 90-an, jadi film ini tuh dirilis sebelum saya lahir. Bayangin ya, saya belum lahir film ini udah ada. Film anim ini udah tayang di bioskop gitu. Dan yang ketiga itu nanti sore bakal rilis itu di channel YouTube Gundam Info. Judulnya Mobile Suit Gundam Encounter in Space ya. Nah, fakta menariknya adalah di film pertama yang tayangkan di bioskop Jepang pada tanggal 22 Februari 1981 itu ditonton oleh 15.000 orang, dan itu memecahkan rekor pada waktu itu di Jepang, sehingga polisi itu sampai berjaga karena khawatir bakal terjadi huru-hara gitu. Dan pendapatannya itu bisa menghasilkan keuntungan 1,76 miliar yen. Kemudian film kedua itu turun dikit 1,38 miliar yen, dan film ketiga itu total box office-nya itu 2,31 miliar yen gitu. Secara keseluruhan itu bahkan bisa menghasilkan 5,45 miliar yen di tahun 80-an. Dan untuk sebuah film anim ya, bukan film manusia nih, live action, tapi anim gitu. Jadi benar-benar jadi fenomenal lah gitu. Nah, ceritanya tentang apa? Jadi ceritanya itu mengisahkan bahwa di masa depan bumi itu kan makin ini ya, penduduknya makin banyak gitu. Jadi akhirnya untuk antisipasi semakin banyaknya manusia di bumi itu, mereka membuat koloni di luar angkasa yang bentuknya itu kayak apa namanya istilahnya itu koloni-koloni gitu. Jadi bentuknya kayak tabung, dan nanti di situ ya dibuat lingkungannya tuh kayak di bumi, ada gunung, ada pantai, ada laut dan segala macam. Tapi itu artificial gitu. Jadi gambarannya kayak di film Interstellar gitu ya, itu yang tersebar di luar angkasa. Dan apa namanya itu terjadi di tahun peristiwa ini di film Gundam 123 itu di tahun 0079 UC atau Universal Century. Jadi 79 tahun setelah manusia memulai koloni di luar angkasa, itu mereka terjadi konflik gitu. Jadi ibaratnya nanti kalau jadi tuh Elon Musk yang mau bikin koloni di mana, planet Mars. Nah, ya bisa aja ya di masa depan itu bakal jadi konflik juga gitu ya. Nah, ini saya bacakan aja secara plot dari sumbernya Wikipedia ya. Jadi seri ini mengetengahkan peperangan antara prinsipil of Zeon, kerajaan Zeon atau sering disebut sebagai Zeon, dan Earth Federation atau Federasi Bumi. Tepatnya Earth Federation Space Force, pasukan antariksa Federasi Bumi. Nah, itu yang biasanya ada di Gundam itu ya, tulisan apa EFSF. Nah, itu artinya Earth Federation Space Force gitu. Yang memanjang selama setahun. Jadi peristiwa peperangannya itu di film
1, 2, 3 itu sepanjang 1 tahun. Terjadi di tahun fiksional 0079 UC atau Universal Century, sehingga tragedi tersebut dikenal juga dengan sebutan One Year War, perang 1 tahun. Penyebab peperangan di antara keduanya adalah karena Zeon mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka dan kemudian mencoba untuk melakukan perang kemerdekaan. Konflik ini mempengaruhi hampir setiap bagian di bumi. Beberapa koloni di luar angkasa di sekitar titik Lagrange. Geser dikit. Dan juga di bulan. Di awal peperangan, Zeon telah memproduksi banyak mesin tempur baru berbentuk humanoid yang mereka sebut sebagai mobile suit. Tapi versi Zeon itu namanya bukan Gundam, namanya Zaku yang matanya satu itu ya gitu. Cerita berawal ketika kapal induk luar angkasa baru milik Federasi Bumi namanya White Base. Nah, ini muncul di film Gundam 1, 2, dan 3. Mendarat di salah satu koloni luar angkasa bernama Side 7, di mana terdapat markas rahasia Federasi dalam pengembangan senjata baru mereka. Namun, kapal perang tersebut telah diikuti oleh beberapa mobile suit pengintai Zeon atau Zaku yang warnanya hijau matanya satu itu yang sedang menyelidiki proyek rahasia Federasi di koloni tersebut. Salah satu anggota pengintai tersebut melanggar perintah dan menyerang koloni sehingga banyak penduduk koloni tewas dan beberapa di antaranya mengungsi ke White Base. Salah satu dari penduduk koloni namanya Amurorai. Nah, ini bapaknya itu peneliti pencipta Gundam ya, menemukan senjata milik Federasi, yaitu sebuah mobile suit dengan nama kode